Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Quran Hadis. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi dari surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Jumlah ayatnya ada 9 ayat dan termasuk golongan Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ayat yang pertama dari surat tersebut yaitu kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun artinya kecelakaan. Likulli, li itu bagi, kulli setiap. Likulli artinya bagi setiap. Humazatin artinya pengumpat. Lumazah artinya pencela. Maka terjemah secara keseluruhannya satu ayat tersebut yaitu celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini menunjukkan ancaman dari Allah. Orang-orang yang pekerjaannya sebagai pengumpat dan pencela itu dipastikan akan mendapatkan kecelakaan. Ini kalimatnya likulli. Itu dari segi arti. Kemudian di sini sedikit tajwidnya ya. Wailun, patah bertemu ya sukun. Itu tajwidnya yaitu madlain ya. Kemudian di situ ada tanwin bertemu lam, maka hukumnya yaitu idgham bila gunnah. Kemudian di situ juga ada tanwin bertemu lam. Nah, sama ya. Tanwin bertemu lam di sini berarti ada 2, ya, berarti otomatis sukunya juga sama, yaitu idgham bila gunnah. Oke, kita lanjut. Ayat keduanya yaitu alladzi jama'a malau wa addada. Alladzi artinya yang, jama'a artinya mengumpulkan, malan artinya harta atau kekayaan, wa addada, wa artinya dan, addada artinya menghitung-hitung, u artinya nya, berarti kembali kepada harta ya. Maka wa addada artinya dan menghitung-hitungnya atau menghitung-hitung harta. Maka ini ayat yang keduanya merupakan penjelas atau menjelaskan dari ayat sebelumnya. Jadi yang dimaksud pengumpat dan pencela dari ayat sebelumnya yaitu alladzi jama'a malau wa addada, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Jadi dikumpulkan, dihitung. Ini menandakan gambaran orang yang kikir ya, pelit. Jadi hartanya berapa, dapat berapa, dikeluarkan berapa. Kalau dalam bahasa istilah lain atau istilah disebutnya hitung-hitungan ya. Hitungan. Kemudian arti atau terjemah secara lengkapnya dari ayat ini yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
Kemudian dari segi tajwidnya di sini ada alladzi ya. Alladzi kasroh bertemu ia sukun, maka hukumnya yaitu mad tabi'i atau disebut juga dengan mad asli ya. Kemudian di sini juga ada patah bertemu alif. Nah, ini hukumnya sama ya. Kasroh bertemu ya sukun, patah bertemu alif itu hukumnya sama, yaitu mad tabi'i ya. Kemudian bertemu juga dengan tajwid yaitu tanwin bertemu wawu, maka itu adalah hukumnya idgham ya. Itu idghamnya adalah idgham bi gunnah ya. Oke, kita lanjut. Yahsabu annama lahu ahladah. Yahsabu artinya dia mengira, menganggap, meyakini. Siapa dia itu? Yaitu yang pekerjaannya mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Mengira, menganggap bahwa bahwa malahu malak harta hu kepada orang yang mengumpulkannya tersebut, berarti ya malahu hartanya, bahwa hartanya itu akhladahu dapat mengekalkannya. Jadi mana keseluruhannya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi dengan hartanya berkeyakinan semuanya bisa diatasi ya. Kalau sakit bisa dengan berobat karena banyak harta. Otomatis biasanya orang yang seperti itu menjadi egois, merasa. Oke, lanjut. Kalla layum badanna fil khutamah. Kalla, sekali-kali tidak, artinya membantah anggapan orang tersebut. Tidak demikian gitu ya. Layum badanna, pasti gitu. Yakin dia pasti akan dilemparkan. Itu orang yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dan menganggap bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tidak akan terjadi demikian. Tapi sebaliknya, dia pasti akan dilemparkan kemana? Yaitu ke dalam hutomah. Fi artinya di ya. Al-hutomah artinya neraka hutomah. Maka arti dari keseluruhan ayat ini yaitu sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Nah, ini ada tajwidnya yang penting diperhatikan ya. Nun sukun bertemu ba gitu ya. Maka hukumnya adalah iklab, maka dibacanya asalnya layun. Nah, karena bertemu dengan ba, maka dibaca layum ba, iklab ya. Jadi iklab itu ditukarkan suara nun menjadi suara mim dikarenakan bertemu dengan ba. Tuh. Ayat selanjutnya, wa ma adro kamal hutoma. Wa artinya dan, ma artinya apakah kalau arti secara harfiah ya. Adroka, kamu mengetahui. Adroka, adro yudri, kamu mengetahui. Ma apakah? Al-hutomatu neraka hutomah itu
Maka makna secara keseluruhannya itu, dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu, kalau diterjemahkan secara bebasnya ya. Nah, ini pertanyaan dari Gusti Allah. Nah, tidak perlu kita menjawabnya. Kenapa? Karena dijawab lagi oleh Allah ya. Dalam ayat selanjutnya, yaitu yang berbunyi narullahil muqadah. Nar artinya api, Allahi Allah, jadi apinya Allah. Yang dimaksud adalah azab ya. Al-muqadah yang dinyalakan atau yang menyala-nyala. Jadi narullahil muqadah artinya yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Itu makna dari kata hutomah ya. Penafsiran dari kata hutomah, apa sih neraka hutomah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan. Mencik Sunda mangga bebelak. Lanjut ayat selanjutnya, yaitu allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar. Alati artinya yang, dimana di sini karena terkait dengan ayat sebelumnya ya. Alati yang membakar, tattali'u sampai, itola yang toli'u ya, sampai atau tiba ya, tattali'u. Alal afidah, ala artinya ke, afidah hati. Jadi nyambung dari ayat sebelumnya, yaitu api yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Ya, sampai hati. Ya, sampai hati. Maka makna secara keseluruhannya yaitu yang membakar sampai ke hati. Kalau membakar sampai ke hati berarti menggambarkan habis gitu ya. Jadi bukan sedikit-sedikit lagi. Jadi saking besarnya, saking panasnya api tersebut membakarnya sampai ke hati. Ayat selanjutnya, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu alaihim atas mereka, muqsadah ditutup rapat ya. Terjemah bebasnya, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Maksudnya apa? Ini namanya juga azab ya, siksaan. Jadi api tersebut betul-betul diperuntukkan untuk orang yang diazab tersebut. Ayat selanjutnya, fi amadim mumaddadah. Nah, ini tajwidnya dulu nih, ada tajwid yang perlu perhatikan ya. Ada tanwin bertemu mim, apa hukumnya? Yaitu idgham bigunnah ya. Tanwin bertemu mim, idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu jumlah hurufnya ada 4, jangan lupa. Pi artinya di atau pada, amadin diikat, mumaddadah tiang-tiang yang panjang. Itu arti secara tekstualnya ya, atau secara kata per kata. Maka makna bebasnya fi amadim mumaddada, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi merupakan penyiksaan kepada orang yang pengumpat dan pencela ya. Jadi dibakar, dilemparkan ke dalam api ya,
apinya yang menyala-nyala besar sampai membakarnya ke dalam hati, sedangkan dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Kenapa? Fi amadin mumaddadah, karena dia diikat pada tiang-tiang yang panjang, jadi maknanya tidak bisa bergerak apa-apa. Itu mungkin penjelasan dari surat Al-Humaizah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan hikmah dari penjelasan ini. Semoga bermanfaat serta mendapatkan kesuksesan baik itu di dunia juga di akhiratnya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.